Ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam otak kita semua sekarang juga. Sebagian dari otak Anda terus-menerus berhitung, lanjutin nonton atau ganti ke yang lebih gampang ya. Nah, perhitungan inilah yang diam-diam menghancurkan kemampuan kita untuk melakukan hal-hal besar. Tapi gimana kalau mekanisme yang sama ini bisa kita putar balik? Kita manfaatkan untuk bikin kita justru ketagihan kerja keras. Dan ini bukan cuma omong kosong motivasi, ini beneran sains. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Anda punya cita-cita, punya target, tapi kok rasanya scroll media sosial itu jauh lebih nikmat daripada ngerjain hal yang penting itu. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas kenapa itu bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara memperbaikinya untuk selamanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat gimana otak kita sebenarnya diretas oleh dunia modern. Terus, kita akan bongkar biang keladinya, yaitu tipuan dopamin. Nah, dari situ kita langsung masuk ke solusi, gimana caranya melakukan detox dan pengaturan ulang, lengkap dengan rencana aksi praktisnya. Dan di akhir, kita akan ubah cara pandang kita tentang disiplin sebagai kebebasan sejati. Siap? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Untuk ngerti kenapa kita gampang banget terdistraksi, kita harus sadar kalau otak kita ini masih berjalan pakai software dari zaman purba, yang jujur aja kadang nggak nyambung sama dunia sekarang. Bayangin aja, otak kita itu kayak seorang manajer keuangan yang super pelit. Setiap detik, untuk setiap hal yang mau kita lakukan, dia selalu nanya di belakang layar. Ini untungnya apa? Sebanding nggak sama energinya? Ini adalah program bertahan hidup yang terus berjalan tanpa kita sadari. Dan ini dia perhitungannya. Simpel banget kan? Kalau ada sesuatu yang gampang dan udah pasti enak, kayak nonton video lucu, otak kita langsung kasih lampu hijau. Tancap gas! Tapi, kalau ada sesuatu yang susah dan hasilnya belum jelas, kayak mulai belajar skill baru, wah, otak kita bakal langsung injak rem dalam-dalam. Nah, ini poin yang paling krusial. Ini bukan salah Anda. Anda itu nggak males. Sama sekali bukan. Anda cuma punya otak purba yang hidup di dunia yang penuh jebakan. Setiap aplikasi, setiap notifikasi, itu semua sengaja dirancang untuk meretas dan mengeksploitasi sistem penghargaan di otak kita. Sekarang mari kita kenalan sama dalang di balik semua ini. Zat kimia di otak yang namanya dopamin. Dan kemungkinan besar, apa yang selama ini Anda tahu tentang dopamin itu keliru. Banyak banget orang mikir dopamin itu hormon senang-senang. Salah besar. Dopamin itu hormon keinginan atau penasaran. Dia melonjak bukan pas kita dapat hadiahnya, tapi pas kita mengantisipasi hadiahnya. Dia yang bikin kita pengen terus mencari. Itulah kenapa scrolling itu nagih banget. Setiap scroll itu janji bakal ada hal baru yang seru, jadi otak kita ngebanjirin dopamin biar kita terus mencari. Nah, disinilah masalahnya muncul. Kalau otak kita terus-terusan dibanjiri sama dopamin murahan, dia bakal beradaptasi. Dia bakal mikir, wah ini berisik banget. Jadi dia melakukan yang namanya down regulation. Secara harfiah, otak kita mulai mengurangi jumlah speaker atau reseptor dopaminnya. Volumenya dikecilin biar nggak pusing. Akibatnya apa? Anda butuh stimulus yang lebih kencang lagi cuma buat ngerasa biasa aja. Buku yang tadinya seru jadi ngebosenin. Olahraga yang tadinya bikin semangat jadi terasa berat banget. Dengerin ya, Anda bukan jadi pemalas. Anda sedang mengalami efek toleransi, persis kayak kecanduan. Pencapaian nyata yang butuh proses, jadi nggak ada rasanya lagi. Tapi, ada kabar baiknya. Otak kita itu luar biasa fleksibel, kayak plastisin. Apa yang bisa rusak, bisa juga diperbaiki. Disinilah konsep detox dopamin berperan. Gini deh, bayangin sistem dopamin Anda itu kayak saklar lampu yang diputar ke paling terang, terus-terusan. Lama-lama cahaya lampu yang normal pun jadi kelihatan redup kan? Nah, detox dopamin itu ibarat kita memutar balik saklar itu ke setelan normal. Biar apa? Biar otak kita bisa ngelihat lagi terangnya cahaya dari hal-hal yang sederhana dan bermakna. Peringatan ya, beberapa hari pertama bakal terasa nggak enak. Anda mungkin bakal merasa gelisah, gampang marah, atau bosan setengah mati. Tapi ini penting banget untuk diingat, itu justru pertanda bagus. Itu bukan tanda Anda lemah, itu adalah gejala putus zat. Tanda bahwa otak Anda sedang dalam proses penyembuhan dan mengatur ulang dirinya sendiri. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana cara praktisnya? Gimana cara kita melakukan detox ini dengan benar? Rencananya simpel kok, cuma 3 langkah. Pertama, identifikasi pemicu utama Anda.
Jujur aja, kemungkinan besar ini adalah ponsel Anda, sosial media, video pendek, game. Kedua, hilangkan pemicu itu sementara. Coba deh 7 hari aja sebagai permulaan. Tujuannya adalah untuk membuat dopamin murahan jadi langka. Ketiga, dan ini kuncinya, ganti kekosongan itu dengan aktivitas yang lebih lambat tapi memuaskan. Anda nggak bisa cuma menghilangkan kebiasaan buruk, Anda harus menggantinya dengan yang baik. Coba deh lakukan hal-hal kayak gini. Awalnya mungkin bakal terasa aneh atau bahkan membosankan. Wajar karena otak Anda belum terbiasa. Tapi percayalah, pelan-pelan otak Anda akan mulai beradaptasi dan menemukan lagi kenikmatan dari aktivitas-aktivitas sehat ini. Oke, kita sudah bahas caranya. Sekarang, kenapa kita harus repot-repot ngelakuin ini semua? Apa hasil akhirnya? Karena ini lebih dari sekedar jadi lebih produktif loh. Ini tentang mengubah cara kita merasakan hidup secara fundamental. Kita perlu paham bedanya antara kesenangan dan kepuasan. Kesenangan itu datang dari luar, sifatnya pasif dan cepat hilang, kayak makan permen. Sedangkan kepuasan itu datang dari dalam, bertahan lama dan harus diperjuangkan, kayak berhasil mendaki gunung. Dunia modern menjual kesenangan, tapi membuat kita kelaparan akan kepuasan sejati. Dan ini beneran terjadi secara fisik di otak Anda loh. Setiap kali Anda menahan diri dari godaan instan dan memilih melakukan yang susah, Anda sedang melatih dan memperkuat korteks prefrontal. Ibaratnya CEO di otak Anda. Anda sedang mengupgrade sistem operasi otak Anda sendiri secara harfiah. Coba deh rasakan bedanya. Distraksi itu ujung-ujungnya ninggalin rasa cemas dan nggak puas. Tapi disiplin, meskipun awalnya berat, pada akhirnya akan memberikan Anda perasaan berhasil, percaya diri, dan yang terpenting, perasaan bahwa Anda memegang kendali atas hidup Anda sendiri. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Ini semua bukan tentang menyiksa diri atau membatasi hidup. Justru sebaliknya, ini adalah tentang mengambil alih remote kontrol pikiran kita dari tangan para algoritma dan impuls primitif. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Punya otak yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Proses ini, jujur aja, nggak ada akhirnya. Setiap hari adalah pilihan antara memperkuat jalur disiplin atau jalur distraksi. Tapi kabar baiknya, setelah Anda melakukan riset awal, pilihan yang benar jadi terasa jauh lebih mudah, jauh lebih alami. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya otak saya berubah? Otak Anda jelas bisa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk melakukannya?